Halo Pioners, oke, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik selalu ya. Tidak bisa dipungkiri, ini para ahli yang paham bahasa pemrograman atau programmer ya, banyak yang membicarakan, rame lagi itu GitHub-nya Pak Kosasi. Ya, mau bagaimana lagi ya? Ini kan bagi yang paham seperti itu ya. Nih, ada beberapa postingan yang terus berseliweran di timelinenya Mengadun ya, atau di beranda Twitternya. Tapi satu saja yang coba Mengadun tarik ke sini ya. Ini dari Cumai, ada satu analisis yang cukup nyentrik kalau menurut Mengadun ya, dari apa yang disampaikan. Oke, jadi di sini beliau menyampaikan itu dengan istilah, Anda tidak akan pernah mengerti siapa Pak Kosasi dan apa tujuan dan misinya seperti itu kalau Anda tidak mengerti bahasa-bahasa yang ada di GitHub. Itu dia kendala yang selama ini ya Mengadun akui ya, mungkin dari beberapa pioner ada yang paham kan seperti itu, tapi kan secara luas ya, secara pribadi Mengadun dan mungkin juga beberapa pioner juga memang banyak yang nggak paham bahasa GitHub ya kan, programmer, bahasa pemrograman seperti itu ya. Ini kita akan update ya, tinggal kita nikmati saja gitu loh. Makanya susah gitu untuk bicara soal kode-kode ya, kode sumber seperti itu. Kita langsung OTW sajalah. Iya, ini cukup menurut Mengadun ya, ini sih ya, bahasanya menarik lah. Beliau mengatakan tidak seorang pun dapat menghentikan kemenangan GCP. Tarif penambangan akan disesuaikan untuk memulai kelangkaan Pi dengan asumsi 70 juta pioners yang terlibat pada saat Open Mainnet diluncurkan. Oke, setiap 1000 penambang baru akan menambang lama tanpa rujukan hanya dapat menambang 100 Pi per bulan. Itu per 1000 ya. Ini berarti bahwa setiap penambang hanya mendapat 0,1 Pi per bulan atau 0,0033 Pi per hari bagi penambang yang memiliki rujukan. Dan bagi pelari node atau noder ya, tuh imbalan akan disesuaikan. Tarif penambangan akan terus disesuaikan sejalan dengan bertambahnya jumlah penambang baru. Biaya gas minimum ya di sini adalah 0,01 dolar, akan disesuaikan hingga 0,001 Pi atau setara dengan 314 dolar ya, tergantung pada harga barang atau jasa dan kepadatan jaringan. Jika Anda membeli produk senilai 1 Pi, itu senilai GCP, wajar jika dikenakan biaya gas sebesar 0,001 Pi. Kita harus bersyukur, jangan hanya mengeluh dengan kekayaan yang telah diperoleh hanya karena biaya gas. Jadilah pelopor yang bijak. Ini penekanannya itu sangat memastikan ya. Jadi istilah-istilahnya di sini nih, soal juga biaya gas juga dibahas ya, yang mana itu jelas ya akan disesuaikan bagaimana biaya barang. Kita bicara nggak usah biaya dolar ya, mungkin cukup kesulitan untuk memahaminya. Mengadun sederhanakan dengan misalkan biaya rupiah aja ya. Contoh, kita bicara misalkan 1 Pi di situ ya, 1 Pi di situ itu kita umpamakan di sini kan 314 dolar ya, atau 300 gitu kan, 314 dolar yang mungkin kalau dirupiahkan ya, kisaran itu ya anggaplah 300 dolar ya. Kalau 100 dolarnya 1,5 juta ya kan, berarti 300 dolar 4 juta atau 5 jutaan kan, seperti itu. Nah itu kalau biaya gasnya ya kan 0,01 itu kan masih mending lah ya, seperti itu. Nah terus di sini, jika Anda tidak mengerti bahasa pemrograman dan pengkodean, saya sarankan berhenti berdebat, menganalisis dan memprediksi. Anda tidak akan mengenal Tuan Kosasi jika Anda tidak memahami GitHub dengan benar. Pi Network adalah proyek mega yang transparan.
Oke, terbuka maksudnya itu. Jadi silahkan. Jadi kalau misalkan ada yang tentang GCP gitu kan, ada yang nggak percaya GCP gitu, silahkan masuk langsung ke GitHub dan cek di sana gitu loh. Data-datanya ada, itu masalahnya ya. Dan jelas masuk ke view browser, melihat di blockchain itu sudah 5 juta data transaksi kemarin kita bahas ya, kita update seperti itu ya, silakan bisa dilihat gitu loh. Jadi kalau misalkan mau mendebat, kalau bahasanya Pak Dimas, sesuaikan juga datanya gitu loh. Hadirkan juga data-datanya, baru kita bisa percaya ya. Kalau di sini kan ada di GitHub-nya, ada di blockchain-nya juga tertera ada, itu disebut transparan, itu data ya. Kalau kata Pak Dimas, ini kita bicara data gitu loh. Jadi kalau misalkan mau membantah ya harus ada data dan faktanya juga gitu, supaya pioner itu bisa percaya. Kalau bagi yang nggak percaya GCP ya, makanya kalau yang belum paham betul bagaimana GCP bisa terbentuk ya, itu harus dipelajari dulu. Sudah banyak banget ya pembahasan di video Mengadun soal GCP gitu. Jadi silahkan aja dipelajari bagi yang mau mempelajari. Oke ya, sampai di situ tuh. Ya, Paintwork adalah proyek mega yang transparan. Core Team tidak membahas nilai Pi karena mereka menyerahkan nilai Pi kepada komunitas dan mematuhi aturan SEC Security and Exchange Commission ya. Nah, ini artinya apa? Nah, seperti biasa kita namanya belajar sama-sama ya. Mang Odin juga sudah mengambilkan di sini ya. Nah, udah menanyakan gitu loh. SEC adalah singkatan dari Securities and Exchange Commission, yaitu lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertugas mengatur pasar sekuritas ya. SEC didirikan pada tahun 1934 setelah krisis 1929. Fungsinya di sini tuh ya, melindungi investor, mengawasi segala bentuk negara wah banyak lah ya, menjamin penasihat tuh, menjaga kelancaran ya, memanfaatkan arus masuk modal rumah tangga dan negara. Jadi ada aturan-aturannya. Kenapa Core Team menyerahkan gitu loh, menyerahkan kepada komunitas untuk nilai atau membentuk nilai Pi itu loh. Itu jadi Core Team tidak bisa menentukan nilai sendiri gitu kan. Nah, itulah fungsinya masa enclosed mainnet atau mainnet tertutup, yaitu sebagai pembentukan nilai ya. Dan kita tahu 80% lebih sudah bahkan ya, itu di blockchain nilai GCP yang ada. Kan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini konsensus yang berhasil dicapai oleh komunitas akan diimplementasikan ke dalam pemrograman sebelum fase akhir ketika tiba saat bagi Core Team untuk menetapkan nilai Pi. Pi tidak ada hubungannya dengan IOU dan kapitalisasi pasar ya, semacam exchange bursa seperti itu ya maksudnya itu. Terus Pi hanya dapat dibandingkan dengan fiat, itu kan. Pi dolar, Pi euro, Pi yen, Pi yuan dan lain-lain, rupiah gitu kan. Terus Pi Bitcoin, Pi Ethereum, Pi Solana dan lain, hanya perbandingan untuk membeli aset kripto tradisional menggunakan Pi. Karena Pi adalah uang ya. Ya iya, karena kan memang misi dan visinya seperti itu, fungsinya, walaupun secara gitu kan, secara fisik Mang Odin sering menyampaikan ya sama cryptocurrency, tapi kan fungsinya yang beda kan gitu. Jadi difungsikan sebagai mata uang digital, dan kita juga sudah ada kemarin ya pembentukan rupiah digital. Nggak tahu, Mang Odin belum update lagi informasi soal itu ada. Nah, fungsinya ya untuk pembayaran, untuk peer to peer atau peer to aplikasi sebagai alat transaksi seperti itu ya Pioners. Dan di sini ada data-datanya ya. Ini sih sebetulnya kayaknya kalau dari fotonya ya, ini ciri khas dari Pak Dimas seperti itu, cuman dibagikan ulang oleh Tuma ya. Oke ya Pioners, semoga bisa dipahami informasi soal ini. Jadi kita akan seperti biasa masuk ke kolom komentar. Sudah ada siapa di sini yang berkomentar?
bertanya mungkin atau menambahkan informasi seperti itu. Oke, di sini sudah ada. Oh iya ya, Pak Calju, sorry ya Mang Adun. Aduh, sekarang tuh jujur ya, Mang Adun selain sibuk juga jadi lebih selektif dalam membagikan informasi Pi Network tentunya ya. Karena apa? Karena ya khawatirnya gitu kalau tidak dikaji dulu gitu kan, terus ditelaah dulu, namanya informasi mah banyak tapi kalau misalkan tidak selektif itu akan menjadikan kegaduhan saja. Buat apa ya seperti itu. Oke, nah nanti ya kita akan bahas yang kemarin dibagikan ya, itu Pak Salsu. Oke, siap. Itu Adun pengen tuh sehari tuh 2 apa 3 kayak orang-orang gitu kan. Boro-boro satu juga ini maksakan gitu kan. Terus di sini ya Pak Salsu, makasih ya nanti ya. Terus di sini ada Pak Suib Jami. Wallet lama masih bisa diakses. Bagaimana Bang? Apakah emang begitu? Yes, betul ya. Untuk saat ini itu masih diperbolehkan. Itu moderator juga mengatakan bahwasanya ketika misalkan kita kehilangan perasa sandi terus membuat dompet baru dan dompet lama perasa sandinya ditemukan, itu akan bisa tetap masuk ya dengan menggunakan itu perasa sandi yang dompet lama. Seperti itu ya Pak. Ya mungkin untuk nantinya ya itu kan karena kepemilikan kita juga gitu loh. Nah mungkin untuk kedepannya Mang Adun nggak tahu apakah hanya cukup satu perasa sandi. Ya kita tunggu sama-sama update dari Pickor Team. Oke. Terus di sini ada Pak Agus V7MX. Temenku Pi token koinnya jadi hilang. Waduh, ini ada apa? Ada apa dengan token koinnya kok bisa jadi hilang? Pi token koin. Ini membingungkan ya. Apa ini merupakan sebuah kasus terbaru? Karena yang selama ini Mang Adun informasikan atau update itu bukan Pi token ya, tapi koin Pi. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Pi token yang ada di Fireset Forum bisa nih hilang kan gitu. Itu kemana hilangnya? Apa digunakan untuk update status? Apakah untuk ngepush status orang? Atau ada pencurian juga di situ? Kayaknya nggak mungkin, kalau nggak tahu lah ya. Ini apakah yang dimaksud koin Pi Network atau token Fireset Forum ya? Silakan klarifikasi ya Pak Agus ya. Ini soalnya kasus baru nih. Atau mungkin yang lain udah ada yang mengalaminya juga. Silakan coba komentar ya. Itu terus ada Pak Elindo Minarta. Saya menggunakan Indosat untuk verifikasi nomor telepon lancar Mang. Mungkin HP-nya untuk transmit jaringan kurang baik. Buat semua pioner tetap semangat, semoga tujuan Pi berjalan dengan baik dan sukses bersama. Oke, di sini ada pembahasan sedikit juga ya soal kita update Indosat seperti itu. Nah ini Mang Adun minta klarifikasi atau informasi dari pioner. Di sini sudah ada Pak Elindo ya yang menginformasikannya memang bisa. Itu kenapa disebutnya berarti Indosat juga sama terintegrasi ke Pi Network ya. Itu logis ya. Oke, terus di sini juga apa itu Pak Poniran. Tutorial step by stepnya Om yang terpenting untuk menyelesaikan notif amankan akun Pi Anda itu. Nah untuk soal amankan akun ya, karena Mang Adun kan mohon maaf ya akun Mang Adun aman Pak, seperti itu. Jadi bagaimana Mang Adun bisa untuk melakukan tutorialnya kalau megang di HP pioner lain kan, wah ini mencurigakan, ntar punya gue dicolong kan kayak gitu ya. Jadi silahkan bagi pioners yang apa namanya ingin melihat tutorialnya itu bisa mungkin ke YouTuber yang lain ya. Sebetulnya itu ada diarahkan sih, dan bahasanya juga sudah bahasa Indonesia ya gitu. Amankan akun terus kirimkan verifikasi SMS-nya ya. Pengen ya, cuman kan karena belum ada yang laporan ke Mang Adun, Mang ini caranya lo gitu kan. Misalkan di Telegram atau di Messenger seperti itu, nanti bakal Mang Adun informasikan ya. Karena Mang Adun nggak ada yang menginformasikan ya, entah ya seperti itu. Oke, di sini ada Pak David Wahyudi.
Mang saya dulu udah lengkap daftar KYC dan sudah migrasi terakhir, kok status KYC saya berubah Mang jadi tentatif, mohon dengan sangat pencerahannya Mang. Nah, buat Pak David ini juga terjadi banyak pioners ya. Jadi yang sudah yang sama Mang Adun juga mengalami, sudah migrasi, sudah pokoknya sudah semua hijau ya, dan itu kembali tentatif itu di Mang Adun katakan di kolom KYC yang ada di ruang validator. Ya, makanya Mang Adun menyebutnya dengan KYC tentatif validator. Nanti akan kita bahas soal ini ya. Itu. Nah, terus untuk soal yang daftar periksa mainnet kalau sudah hijau semua, Mang Adun rasa itu super aman kalau Mang Adun katakan. Ya karena apa? Ya karena kan yang dibutuhkan ya daftar periksa mainnetnya hijau semua. Nah, kalau misalkan ada beberapa yang bermasalah ya, misalkan yang berwarna ungu, yang berwarna oranye, itu udah sering kita bahas, silahkan dicek aja ya. Ketik misalkan Mang Adun warna KYC pencariannya seperti itu, KYC Pay Network ya, atau langsung ke beranda channel Mang Adun ya. Itu selama kita manusia nyata itu hanya satu solusinya, dengan verifikasi wajah atau melakukan liveness siapa ya. Oke, jadi assalamualaikum, di sini Pak David juga Mang Adun, saya dari Aceh Mang. Waalaikumsalam ya Pak David, itu sudah Mang Adun jawab. Jadi lakukan liveness ya, nanti akan kembali seperti semula sebanyak 5 kali kata moderator, lebih banyak lebih bagus ya, seperti itu. Itu bahkan banyak yang dibiarkan saja juga kembali seperti biasa ya. Oke, di sini ada Pak Adang FS. Assalamualaikum Mang Adun, sehat selalu, Kuningan Jabar hadir. Nah, waalaikumsalam Pak Adang. Oke, thank you ya, sehat selalu juga buat pioner dimanapun berada. Pak Adang juga sekeluarga ya. Pak Pandu juga halo, selalu terima kasih infonya Mang. Sama-sama Pak Pandu. Terus di sini ada Pak DMS, jumlahnya KYC sudah lebih dari target, kemungkinan di stop sementara dulu biar lancar open mainnetnya. Ini logis kalau menurut Mang Adun ya. Mungkin saat ini di core team kemarin sempat kita bahas ya, itu pengen fokus ke aplikasi dan migrasi. Betul ya Pak DMS. Terus di sini ada Mbak Dinda Aulia. Oh, ini berarti Mbak Dinda ya. Mau nanya, akun Pi saya mau saya pindahkan ke HP baru, bagaimana dengan emailnya Mang? Maksudnya bagaimana dengan emailnya, gimana ya? Kan emailnya harus checklist hijau. Kalau soal email itu masuknya kalau Facebook sudah terverifikasi, masuknya menggunakan Facebook, sudah Mang Adun bahas di video sebelumnya ya, gitu cara-caranya gitu loh, menggunakan Facebook saja. Yang penting Facebooknya aktif gitu kan. Terus nomor telepon juga bagus aktif. Kalau misalkan sudah terverifikasi, udah nggak ada login menggunakan Gmail ya, itu di opsinya. Mang Adun sering bahas juga soal ini ya buat Mbak Dinda. Terus di sini Pak Rido juga siap Mang Adun, selalu ditunggu updateannya, semangat pokoknya, amin ya Mang Adun juga ya. Wajar lah manusia ya, ada nggak semangatnya kadang ada lelah ya tadi tuh, waduh sibuk banget. Terus di sini Pak Supendian nyimak, terima kasih Mang, sami-sami. Terus Pak Supendian, kalau sandi malah nggak valid gimana itu Bang, tadinya valid terus ya. Tuh mungkin ada yang kehapus khawatirnya ya, atau ngerinya hati-hati ya, kalau misalkan sampai benar-benar dipastikan tidak ada spasi yang lebih, tidak ada yang kehapus, yakin betul itu tidak ada yang kehapus, hati-hati ada yang mengganti perasa sandinya ya. Cuman ya kalau misalkan harus buat dompet baru kan kita harus merelakan pay yang ada di dompet itu ya Pak Supendian ya. Terus di sini ada Pak Mawardia Arti ya. Mungkin KYC saya kan pending atau tentatif, terus ada notifikasi dari core team disarankan masukkan ID negara dan tanggal, bulan serta tahun lahir saya. Nah, menggunakan KTP tapi jawabannya ada kesalahan sistem mengenai ID Anda, terus KYC saya kembali menjadi tentatif atau pending. Itu menurut Mang Adun gimana ya? Oh, ini bagus banget padahal nih ya, ada dikirimkan notifnya itu untuk KYC ulang. Itu Pak Mardiardi ya. Mudah-mudahan pioner yang lain juga seperti itu, dikirimkan notifnya nih. Nah, itu ketika misalkan kita sudah mengisikan di situ tanggal, bulan, tahun lahir menggunakan KTP tapi jawabannya ada kesalahan ya, mungkin itu koneksi jaringannya kurang lancar ya, ada di HP-nya, atau mungkin HP-nya banyak sampah atau file-file yang tidak penting ya. Jadi silahkan dibersihkan juga
perizinannya ya di aplikasi Pi Network-nya itu diizinkan semua gitu Pak Mardiardi ya. Ini udah juga sering kita bahas gitu. Jadi sebelum kita melakukan KYC itu penting banget perizinan aplikasi Pi Browser dan Pi Network-nya itu diizinkan semua, baik kamera, pokoknya semua deh. Ya, seperti itu jawabannya untuk Pak Mawardi ya. Terus di sini ada Pak Ismanto, punya anak saya juga banding ditolak, tapi waktu terus berjalan sampai sekarang, mau diapakan itu koin sudah 1000 lebih, kalau harus ganti perasa sandi hilang dong koinnya. Waduh, ini kalau misalkan ganti perasa sandi juga ya nggak ada soal ya, maksudnya bukan soal ganti perasa sandi gitu loh Pak Ismanto. Yang jadi masalahnya itu pertama akun anak kan, syukur ya anaknya ini udah ada KTP kan gitu. Nah ini masalahnya di KYC gitu loh, ditolak ya kan. Nah jadi permasalahannya diselesaikan daftar periksa mainnetnya, ada masalah apa di sana gitu kan tuh, jadi diselesaikan itu untuk menyelamatkan Pi-nya ya. Kalau misalkan bagi KYC anak yang anaknya masih di bawah 18 tahun atau belum mendapatkan KTP ya kita harus merelakan, karena emang peraturan di beberapa negara itu anak belum mendapatkan KYC secara internasional. Itu menurut yang sering kita bahas ya. Jadi ya harap maklum aja ya Pak Ismanto, juga khususnya untuk soal KYC Mengadun juga hanya sedikit-sedikit memberikan informasi karena yang tahu kan pioner itu sendiri ya gitu loh. Terus di sini ada Pak Saka Pandaya, halo, akun bapak saya pakai Indosat Mang 2002 masih lancar terverifikasi. Tuh dulu bagus ya 2022 tuh mungkin ya. Kalau sekarang yang mudah-mudahan juga ya bisa seperti itu tuh. Terus saya Anita, Mbak Anita ya, semangat terus Mengadun. Oke siap ya Mbak Anita. Terus di sini ada siapa, Mirdia, wah udah ribet sekali Pak namanya, Mampura ya Pak, mohon maaf. Akun anak saya KYC-nya ditolak dan timer hingga 21. Wah tuh ya banyak ya akun anak tuh ya. Jadi ya mungkin karena belum punya KTP atau bagaimana itu ya, yang aki-aki aja belum kelar. Ya banyak ya benar yang KYC akun Pi istri saya terpending 2 tahun lebih bosku. Solusinya gimana ya bos, tolong dikasih solusinya bos. Aduh kalau soal untuk KYC ya Mengadun, sekali lagi disclaimer, udah banyak banget permasalahan KYC yang sudah Mengadun bahas di video-video sebelumnya ya. Itu hanya pioner yang tahu, jadi diingat-ingat ada permasalahan apa saja kah ketika melakukan proses KYC seperti itu ya Pak ya. Di sini ada Parasid Sakera sama Mbak Eni ya. Oke kita lanjutkan. Di sini ada siapa, ada Pak Eri Nurdi Permata ya. Kalau nomor HP tidak terverifikasi apa akibatnya Mang? Tidak apa-apa, Mengadun bisa ya lulus KYC lagi, migrasi lagi, jadi validator lagi. Yang penting selain gitu loh, kita melakukan verifikasi di situ ada pilihan mau Facebook, kalau Gmail jelas ya. Kalau email tuh memang harus kalau Mengadun katakan, karena apa? Untuk mendapatkan berbagai macam notifikasi, untuk memastikan keamanan akun kita gitu loh. Jadi lebih bagus tuh terverifikasi semua gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak bisa nomor teleponnya tidak masalah, punya Mengadun udah bisa tuh ya gitu, balik lagi jadi validator, daftar periksa mainnet juga bagus gitu. Yang penting dipastikan waktu KYC nya bagus juga. Pak Ruski hadir nyimak pertama Mengadun. Oke mantap Pak Ruski ya, terima kasih. Terus di sini emang buka wallet perasa sandi tidak valid, kenapa? Ini yang kemarin ya sudah semua. Oke ya, nih cukup sampai di sini dulu informasinya. Nanti kita akan gaskan lagi di informasi yang berikutnya. Mau ucapkan terima kasih, sehat selalu buat pioners dimanapun berada ya. Nanti kita akan gaskan lagi di informasi Penpok yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadun pamit undur diri dulu. Bye bye.